Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, di kesempatan pagi ini Ibu akan melanjutkan mata pelajaran SBDP di buku tema 2 Bermain di Lingkunganku, subtema 1 Bermain di Lingkungan Rumah. Nah, langsung saja ya, kita langsung lanjut ke materi kita pagi ini. Bacalah teks berikut. Menari adalah menggerakkan tubuh sesuai dengan irama. Gerakan tari dapat menirukan gerakan sehari-hari. Salah satu bagian tubuh yang digunakan menari adalah kepala. Gerakan kepala adalah menoleh, menengadah, menunduk, dan menekuk ke samping. Gerakan menoleh dilakukan ke kanan dan ke kiri bergantian. Gerakan menunduk dan lurus secara berulang disebut mengangguk. Gerakan menoleh ke kanan dan ke kiri dengan cepat disebut menggeleng. Ayo pahami dan jawab berdasarkan cerita di atas. Nah, setelah kalian tadi membaca teks di atas, selanjutnya kalian menjawab bersama-sama ya soal yang ada di teks di sini. Yang pertama, tulislah 5 anggota tubuh yang digunakan untuk menari. Apa saja ya? Mari kita lihat jawabannya. Nah, ini jawabannya. Yang pertama ada kepala, kedua ada tangan, ketiga ada kaki, keempat ada leher, dan kelima ada badan. Inilah bagian anggota tubuh yang digunakan untuk menari. Soal kedua, tulislah 4 gerakan kepala saat menari. Mari kita simak jawabannya. Nah, jawabannya ialah pertama menoleh, kedua menengadah, ketiga menunduk, dan keempat menekuk ke samping. Ayo bereksplorasi. Jelaskan gerakan tari berikut. Tulislah di buku tugasmu. Nah, dapat kalian simak ya, di layar ini ada 4 gambar. Gambar pertama ada gambar anak sedang menoleh ke samping kiri. Dan gambar kedua ada gerakan anak sedang menoleh ke samping kanan. Gambar ketiga ada gerakan anak menekuk kepalanya ke samping kanan. Dan gambar keempat ada gambar anak menekuk kepalanya ke samping kiri. Nah, penjelasan tadi jangan lupa kalian catat ya di buku tugas kalian. Selanjutnya, bacalah teks berikut. Rina berlatih menari bersama Lisa dan Lucy. Selain kepala, anggota tubuh yang digunakan menari adalah kaki. Tina memberikan contoh gerakan kaki saat menari. Setelah itu, Lisa dan Lucy mengikuti Tina. Kaki digerakkan ke depan, kaki digerakkan ke belakang, kaki dientakkan, kedua kaki berjinjit. Gerakan kaki disesuaikan dengan irama tari. Ketika menari, ada gerakan kaki tanpa berpindah tempat. Ada juga gerakan kaki dengan berpindah tempat. Nah, setelah kalian membaca teks cerita tadi, selanjutnya tugas kalian untuk menjawab soal yang ada di layar ya. Ayo pahami dan jawab. Jadi, sebelum kalian menjawab soal, mari perhatikan dan pahami terlebih dahulu soal yang ada di layar. Di sini Ibu memberikan kalian 5 soal. Dapat kalian simak ya soalnya anak-anak. Ini adalah soal nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya ada soal nomor 4 dan 5. Silahkan kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Nah, selanjutnya dapat kalian simak ya petunjuk soal berikut. Tulislah B jika pernyataan benar dan S jika pernyataan salah. Nah, jadi di sini Ibu memberikan kalian 5 soal. Jawabannya hanya kalian tulis.
benar atau salah terkait pernyataan-pernyataan yang sudah Ibu berikan di layar. Jangan lupa kalian tulis ya di buku tugas kalian. Selanjutnya, bacalah teks berikut. Tina bersekolah di SD Nusa Bangsa. Guna menyambut HUT RI, sekolah akan mengadakan pentas seni. Setiap kelas wajib menampilkan hiburan. Tina memberikan usul untuk menampilkan sebuah tarian. Teman-teman setuju dengan usul Tina. Mereka akan menampilkan tarian tradisional. Tarian yang disepakati adalah tari kipas. Tari kipas berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Properti yang digunakan adalah kipas. Nah, setelah tadi kita telah membaca teks cerita secara bersama-sama, selanjutnya yuk kita jawab soal secara bersama-sama juga ya. Soal pertama, apakah yang dimaksud tarian? Jawabannya ialah tarian merupakan seni menggerakkan tubuh sesuai dengan irama. Soal kedua, tulislah 2 contoh gerakan tangan saat menari. Jawabannya ialah mengayunkan dan memutarkan tangan. Inilah 2 aspek penting yang perlu digerakkan saat menari pada bagian tangan kita. Soal ketiga, tulislah 2 contoh gerakan kepala saat menari. Nah, ada menolehkan dan menekukkan kepala ke sampingnya, seperti yang sudah dijelaskan di teks sebelumnya. Soal keempat, tulislah 2 properti yang digunakan dalam tari. Yang pertama ada baju tari, yang kedua ada selendang. Tetapi selain itu ada banyak ya masih properti-properti yang digunakan seperti kipas dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan kelima, apa yang terjadi jika penari tidak kompak dalam menari? Yang terjadi ialah tarian terlihat kurang indah karena gerakan tidak seirama. Oleh karena itu, irama dalam tarian itu sangat penting ya anak-anak, agar tarian kita terlihat menjadi kompak. Baik, setelah kita menjawab soal secara bersama-sama, sekarang adalah waktunya anak-anak untuk menjawab soal secara individu ya. Jangan lupa, soal dan jawabannya kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing. Dapat kalian simak ya anak-anak, soal ini berjumlah 5. Dapat kalian perhatikan soalnya dan kemudian kalian tulis jawaban yang menurut kalian paling tepat. Jadi ibu tunggu ya untuk pekerjaan kalian yang harus kalian kerjakan hari ini. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tetap patuhi protokol kesehatan dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.